Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih di hari perhentian yang boleh Tuhan berikan buat kami. Kami boleh datang kepadamu karena kami cinta Engkau. Kami mengasihi Engkau karena Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami, memimpin kehidupan kami, apapun yang kami alami dalam hidup ini. Inilah waktu kami boleh memuji Tuhan, waktu kami boleh mendengar Tuhan, dan boleh dikuatkan oleh terang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya harus buka kacamata karena saya baru saja emeritus, karena sudah tua, maklum. Saya udah umur 60, baru emeritus bulan Februari yang lalu. Jadi sekarang mata kalau buka kacamata lebih jelas daripada kalau pakai kacamata. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara soal Hari Ibu, Mother Day. Nah, pertama-tama tentu selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang ada di sini. Dan saya ingin ibu-ibu tahu bahwa ibu-ibu adalah spesial. Ibu-ibu adalah sangat istimewa, punya peran penting dalam kehidupan di dunia ini dan juga di gereja dan di keluarga. Satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Itu yang banyak terjadi. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu, dan ibu-ibu istimewa dan luar biasa. Saya juga mau mengatakan bahwa saya bersimpati dengan ibu-ibu yang mengalami pergumulan sampai hari ini. Ada banyak ibu-ibu saat ini masih memiliki hubungan yang tegang dengan anak dan menantu. Mungkin kita di sini memiliki kenangan tentang ibu kita yang kita tidak bisa lupakan. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang merasa bahwa dalam beberapa hal telah gagal mencapai tujuan sebagai ibu. Kita ingin anak kita seperti ini, tapi kenyataannya kita sedih ketika kita melihat anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika anak saya yang besar sudah menikah, lalu saya bilang sama istri saya, jangan kalau kita ke rumahnya ikut campur beresin rumahnya. Dan ketika saya mendengar dia bertengkar, istrinya lapor kepada saya dan kepada istri saya, sedih rasanya. Tapi nggak bisa ikut campur di sana. Hanya mendoakan dan pelan-pelan diajak bicara, dan ketika mereka baik kembali, mereka bisa tersenyum, rasanya gembira luar biasa. Mungkin ada ibu-ibu di antara kita, ibu-ibu yang masih merasa gagal ketika tujuan kita tidak sesuai dengan harapan. Hari Ibu, Mother Day, dirayakan kebanyakan dengan memberikan bunga, kartu, hadiah kepada ibu. Mungkin nanti ibu-ibu kasih hadiah kali ya, Pak. Ada ya, rahasia ya, rahasia. Tenang aja ibu-ibu ya. Minimal saya akan kasih hadiah buat ibu-ibu. Ya. Nah, tetapi apa yang lebih penting yang pantas diberikan kepada ibu-ibu yang istimewa itu? Apa yang bisa kita berikan sebagai anak kepada ibu kita yang istimewa selain kartu, ucapan, hadiah yang diberikan kepada ibu? Bukan kartu, bukan bunga atau hadiah. Kita ingin melihat dari sudut pandang Alkitab. Apa yang layak diterima oleh seorang ibu? Yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Kalau terjemahan yang lama, haruslah demikian. Jadi seorang anak harus taat sama orang tuanya.
Yang benar anak hormat, taat sama orang tuanya. Jadi hadiah yang pertama kita harus berikan kepada orang tua adalah keharusan kita. Yang benar adalah kita memberikan ketaatan kepada dia. Seorang ibu layak mendapatkan ketaatan dari anak-anaknya. Ketaatan kepada orang tua, keharusan yang diajarkan Tuhan kepada kita supaya apa? Hidup kita diberkati. Gak akan pernah anak-anak diberkati Tuhan kalau tidak taat sama orang tuanya. Saya sudah jadi pendeta berapa tahun ya? Dari tahun 88 saya sudah jadi pendeta. Sampai sekarang masih emeritus tapi sekarang. Jadi sudah 37 tahun. 37 tahun. Saya melihat pengalaman itu. Ada banyak anak-anak masa depannya hancur. Rumah tangganya hancur, usahanya hancur lebur. Karena tidak taat orang tua. Kata taat, hupakoi, artinya tunduk kepada, menuruti, mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinannya, pengajarannya. Ketaatan di dalam Tuhan. Jadi setiap kita diajak sebagai anak memperhatikan, masih menuruti, mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Dan ketaatan itu dikatakan, ketaatan itu di dalam Tuhan. Jadi batasannya adalah di dalam Tuhan. Seperti kita mengasihi Tuhan, seperti kita taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan kepada orang tua adalah perintah, adalah keharusan, mau tidak mau harus dilakukan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jika Anda kenal Tuhan, taat Tuhan, otomatis pasti menghormati orang tuanya dengan sepenuh hati dan dengan kasih sayang yang tulus. Saya punya pelayanan di sebuah desa ke arah Serang. Mungkin saya sudah melayani sejak tahun 2012 atau 11. Waktu itu gereja kami pengobatan massal di kampung itu, Kampung Bakung, dan semua muslim di sana. Di sana muslim semua. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di situ ada seorang ibu yang gak bisa pengobatan, gak diobati, lalu dia harus dibawa ke kantor kelurahan. Lalu kita datang aja, akhirnya dokternya pada datang dan saya datang menghampirinya. Ibu ini tinggal sendirian dengan rumah yang sangat-sangat sederhana, bahkan sangat miskin. Dia ditinggal anaknya, 2 anaknya meninggalkan dia dan hidup sendirian. Dia bekerja di sawah-sawah dengan penghasilan waktu itu Rp3.500 kalau nggak satu hari. Setiap bulan saya kirim beras lewat lurah di situ. Sampai sekarang, ketika COVID dia cari-cari saya. Dan satu desa itu semua muslim. Sekarang tahu bahwa ibu itu anaknya pendeta di Gading Serpong. Betapa luar biasa ketika kita menghargai. Nah, sama dengan Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan kepada orang tua adalah keindahan di dalam Tuhan. Apakah kita memberikan ibu kita ketaatan? Tunduk kepadanya, menurutinya, mendengarnya, memperhatikannya, mengikuti pimpinannya, dan mendengarkan pengalaman-pengalaman pengajarannya tentang pengalaman hidup yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Itu hadiah yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kita taat kepada Tuhan, tadi dikatakan kita diberkati Tuhan. Sekarang hormat, memberikan rasa hormat. Menghormati
Dipakai kata bahasa asli timo, artinya sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan, dan kepatuhan. Setiap anak diajak menghargai ibunya, memberikan rasa hormat kepada ibunya, sekalipun mungkin kurang pandai dari anaknya. Bukankah Allah sendiri minta kita menghormati orang tua? Keluaran 20 ayat 12, Ulangan 5 ayat 18 mengajarkan itu kepada kita. Orang tua itu tidak akan menuntut balas kepada anak-anaknya mereka dengan tulus mencintai dan membesarkan anak-anaknya. Jika menghormati ibu atau orang tua akan berbahagia, panjang umur. Itu diterjemahkan supaya kamu baik-baik menikmati kehidupan yang panjang di bumi ini. Apa jadinya kalau kita tidak menghormati ibu kita atau orang tua kita? Tidak menghormati orang tua, khususnya ibu, akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Salomo memperingatkan konsekuensi serius itu bagi mereka yang sungguh-sungguh tidak menghormati orang tua. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Hidupnya tanpa masa depan, hidupnya gelap, nggak mengerti kemana arah tujuan hidup, nggak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, semua menjadi gelap. Pelita berarti cahaya hidup, pelita berarti kehidupan. Kehidupan akan semakin lama menjadi pudar. Itu penting sekali. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ada jemaat, dia bilang, Pak, mertua saya akan datang dari sebuah daerah karena suami saya minta mama saya, papa saya itu menjual semua tokonya karena sudah tua. Jadi dia lebih baik dia tinggal sama saya, rumahnya dijual, tokonya dijual, semuanya dijual di daerahnya itu. Lalu uangnya semua diberikan kepada anaknya, karena anaknya satu-satunya. Lalu anaknya bangun rumah, dan mamanya dikasih kamar khusus, dilayani dengan luar biasa. Lalu jemaat ini bilang, Pak, papa mama saya kalau bisa dibaptis, Pak, supaya dia bisa masuk Kristen. Maka saya setiap minggu 2 kali ke rumahnya, ngajar katekisasi khusus buat 2 orang tua ini. Lalu dibaptis. Rasanya gembira sekali. Seorang anak, seorang ibu bisa membawa ibunya untuk pergi tinggal bersama, lalu jadi Kristen. Orang tua sangat senang tinggal dengan anak-anak. Di sanalah tempat sebenarnya dia bisa mendapatkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang. Suatu ketika adik dari jemaat yang punya ibu yang dirawat ini datang ke rumah dan dia nangis sama saya. Dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Itu mertuanya adik saya sekarang dikirim ke Panti Werda. Dikirim ke Panti Werda yang ada di Ciputat. Saya sangat sedih sekali. Kok tega ya? Ayah ibunya ditaruh di situ. Baru 6 bulan dia sudah nggak kenal saya sekarang ketika saya menghampirinya. Seakan-akan masa depannya benar-benar udah gak punya semangat hidup ayah dan ibu ini. Kok bisa ya anak seperti itu? Tidak rasa hormat sama orang, tidak menghargai, tidak mencintai. Apakah kita memberi ibu kita rasa hormat yang layak mereka terima? Tanpa mereka kita tidak ada.
Tanpa cinta dan pengorbanan kita tidak bisa hidup, tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ingat sebuah lagu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Kasih ibu itu seperti surya, kehidupan yang menyinari dunia. Itu hadiah yang kedua. Hadiah yang ketiga adalah 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 20. 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Elisa ini pengen hamba Elisa ingin ikut Elisa, Nabi Elisa. Sebelum berangkat dia bilang begini, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Kalau terjemahan yang lama, biarkanlah, izinkanlah aku hormat dulu, aku mencium ayah ibuku dahulu, baru aku ikut engkau. Jadi hal ketiga yang patut diterima oleh seorang ibu adalah kasih sayang. Jadi ia menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua dengan benar. Ini yang patut diterima oleh seorang ibu karena telah memberikan begitu banyak kasih sayang sebagai anak. Kasih sayang itu dapat dia memberikan banyak yang luar biasa kepada anaknya. Dia tidak pernah memperhitungkan apapun, dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kasih sayang itu juga harus kita berikan kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Apakah kita memberikan ibu kita kasih sayang yang pantas mereka terima dengan banyak hal yang sudah kita terima dari dirinya? Lalu yang keempat, Amsal 10 ayat 1, Amsal 17 ayat 25, tentang yang harus kita berikan adalah kebijaksanaan. Amsal 10 ayat 1, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Amsal 17 ayat 25, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Jadi kesedihan, kedukaan seorang ibu ketika anaknya bebal. Tapi ya sok pintar tapi bebal. Bebal artinya memiliki sikap atau sifat bodoh, keras kepala, tidak mau menerima nasihat, cenderung tidak bisa menerima kebenaran, dan suka melakukan hal-hal yang salah. Bahkan jika hal itu berdampak buruk pun dia tidak mau menerimanya. Sukar mengerti, tidak cekap tanggap, tidak mau berubah, tidak mau menerima perubahan, termasuk perubahan pikiran dan perilaku ketika ditunjuk kesalahannya. Dia keras hati, tidak mudah menerima pendapat orang lain, bahkan pendapatnya itu dianggap benar. Dia tidak berhikmat, tidak hanya bodoh secara intelektual, tapi juga kurang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Para ibu mengkhawatirkan anak-anaknya ketika mereka tumbuh bukan menjadi anak yang baik, tapi menjadi anak yang keras kepala. Kita seharusnya tidak memberikan kesedihan karena kebodohan kita itu. Kesedihan yang mendalam ketika seorang ibu melihat anaknya itu tidak berhikmat. Apakah kita memberi ibu kita kebijaksanaan yang pantas mereka terima? Hadiah kelima, perawatan dan penuh perhatian. Perawatan dan penuh perhatian. Paulus menasihati sedemikian. 1 Timotius 5 ayat 4, 8 dan 16. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu,
Hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Tapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Tempat yang paling alamiah untuk melanjutkan hidup orang tua adalah keluarga, di mana orang tua kita dapat hidup di tengah-tengah orang yang dicintai dan mencintai. Kita itu ingin sekali bisa mencintai anak kita terus-menerus sebagai orang tua. Orang tua ingin sekali dapat hidup di tengah-tengah orang-orang dicintai dan mencintainya. Saya punya pelayanan di di Pintu Air Tangerang. Itu ada satu rumah rehabilitasi gangguan jiwa, Pelita Jiwa namanya. 70% orang-orang Tionghoa, 30% orang Batak. Di sana Bapak sekalian, saya memperhatikan ada banyak orang tua. Tapi kebanyakan karena di situ laki-laki, jadi banyak sekali bapak-bapak yang sudah tua di sana, Chinese Bapak sekalian. Lalu saya perhatikan, kenapa dibuang ke situ? Ternyata Bapak sekalian, ada satu, saya pengen cek kenapa di sini. Saya tuh sering benerin TV di rumah anak saya dan mantu saya. Saya sering beberes di rumah. Karena sering beberes dikirim ke panti rehabilitasi. Karena yang diberesin nggak beres, rusak semua, gitu ya. Anak dan mantunya marah, kirim ke tempat rehabilitasi. Sedih Bapak sekalian, dikirimnya itu sedih. Dia cuma bertahan 6 bulan, terus dia meninggal dunia. Kok ada yang begitu? Apakah kita memberi ibu kita perawatan yang layak mereka terima? Sayangnya orang zaman ini tidak lagi bersedia mengurus orang tua sendiri yang sudah lanjut usia. Mereka hanya dilihat sebagai beban, bukanlah berkat. Jadi orang tua, ibu kita anggap beban, bukan berkat. Terkadang orang tua kita membutuhkan bantuan merawat diri mereka, kita dengan cepat melupakan pengorbanan yang pernah mereka lakukan untuk kita. Bukannya menerima di rumah kita, justru opsi yang aman ditempatkan di panti jompo. Gereja kami GKI punya panti Werdahana di Ciputat. Saya pernah selama 5 tahun menjadi pendeta konseling di sana. Ada seorang ibu yang setiap pagi jam 8 dia berdiri di pos satpam. Dia duduk sampai makan siang. Setelah makan siang dia duduk lagi di situ sampai sore. Setiap hari dia lakukan itu. Saya tanya kenapa? Menunggu anaknya datang. Sampai dia meninggal anaknya nggak datang. Cuma transfer ke pengurus yayasan itu dilakukan oleh anaknya. Bahkan akhir-akhirnya malah nggak transfer lagi, nggak jelas kemana. Dan kita yang ngurus pemakamannya. Jadi itu yang menjadi harapan. Pada demikian luar biasa perjuangan seorang ibu. Dia memberikan yang berharga, yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya juga punya pelayanan di Jogja. Saya pekerjaannya keliling-keliling Bapak Ibu sekalian. Dari Aceh sampai Papua saya melayani. Di Jogja saya dengan jemaat melayani pendeta-pendeta emeritus dan janda-janda pendeta. Setiap Paskah, Natal kami ke Jogja, kami melayani janda-janda pendeta dan pendeta emeritus, gereja Jawa, gereja Baptis. Kami kumpulkan, lalu kita berbagi apa yang bisa kita lakukan. Ada yang buat usaha dan segala macam. Nah, ada satu orang ibu itu tinggal agak godean, agak maju lagi. Suaminya pendeta sudah meninggal dunia. Dia merawat 2 anaknya. Anak yang paling besar itu gangguan jiwa 20 tahun. Anak yang nomor 2
kebutuhan khusus 39 tahun. Pensiunnya 700.000 rupiah. Hidup dan dia bisa bertahan. Dia bilang kenapa? Karena saya percaya dengan Tuhan sang pemilik kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di hari ini, di hari Ibu, kita memberikan kado kita bukan hanya bunga, kartu, tetapi kita memberikan rasa ketaatan kita, rasa hormat kita, kasih sayang kita, kebijaksanaan kita, dan juga perawatan kita. Itulah sebuah kebanggaan. Dan pasti ibu-ibu suka dengan hadiah itu. Betul nggak ibu-ibu? Hadiahnya butuh kartu, bunga, transferan, atau tadi ketaatan, kehormatan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan juga perawatan. Itu pasti didambakan oleh seorang ibu. Dan itu juga saya banggakan, saya inginkan dari anak-anak saya kepada saya dan istri saya. Dia bisa taat, dia bisa hormat, dia berikan kasih sayang, dia berikan kebijaksanaan, dan dia juga memberikan kepada kita perhatian yang penuh. Ada sebuah, tadi pagi di grup keluarga kami dikirim sebuah video Hari Ibu. Adik saya pendeta di Bandung, di GI Bandung, dan dia pagi-pagi di grup keluarga kirim video. Kok pas ya untuk hari ini? Dan saya akan tanyakan buat Bapak Ibu sekalian, kado yang dikirim adik saya pendeta di Bandung untuk kita di sini.